Hai, channel ini kini menghadirkan cerita animasi penuh dengan pesan moral. Sangat cocok untuk menemani waktu santai Anda. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, ada sebuah hutan yang liar dan penuh bahaya. Pohon-pohon tumbuh rapat dan gelap. Malam terasa sangat dingin. Dan ketika bulan purnama terbit, cahayanya sering tertutup kabut tebal. Banyak bangsa hewan hidup terpencar. Kucing, rusa, burung, kelinci, dan hewan kecil lainnya hidup dengan rasa takut. Bukan karena hutan itu jahat, tetapi karena tidak ada yang melindungi mereka. Jika ada yang kuat, ia sering menindas yang lemah. Jika ada yang licik, ia mengambil milik orang lain. Pada masa itu, belum ada kerajaan yang adil. Namun di sebuah sudut hutan, lahirlah seekor anak kucing betina kecil dengan bulu putih keperakan. Saat ia lahir, bulan purnama bersinar sangat terang, seolah-olah langit sedang tersenyum. Ibunya berkata pelan, "Anakku akan membawa cahaya." Anak kucing itu diberi nama Liora, yang berarti cahaya lembut di malam hari. Sejak kecil, Liora berbeda dari anak-anak lainnya. Matanya lembut, senyumnya hangat, dan hatinya selalu penuh rasa ingin tahu. Setiap pagi, Liora kecil suka berjalan ke dalam hutan. Ia berdiri tegak dengan dua kakinya, melihat daun-daun hijau, mendengarkan burung bernyanyi, dan menyentuh batang bambu dengan hati-hati. Bagi Liora, hutan bukan tempat yang menakutkan. Hutan adalah teman. Suatu hari, Liora menemukan seekor anak burung yang terluka dan tak bisa terbang. Liora berlutut perlahan dan berkata lembut, "Jangan takut, aku di sini." Dengan tangan kecilnya, Liora merawat si burung hingga ia bisa terbang kembali. Sejak saat itu, hewan-hewan mulai tahu, anak kucing kecil ini punya hati yang sangat baik. Ketika hujan turun, Liora melihat anak ayam berdiri kehujanan di tengah hutan. Liora pun melindungi anak ayam itu dari air hujan. Ia tersenyum meski basah, karena baginya membantu orang lain lebih penting daripada kenyamanan dirinya sendiri. Di malam hari, Liora suka duduk mendengarkan cerita dari para tetua hutan. Ia mendengarkan tentang keberanian, kejujuran, dan keseimbangan alam. Liora tidak memotong cerita. Ia tidak membantah. Ia hanya mendengarkan dan menyimpannya semua di dalam ingatannya. Saat bulan purnama muncul, Liora sering berdiri di atas bukit kecil. Ia menatap bulan lama sekali, tidak berbicara, tidak bergerak, seolah-olah bulan sedang berbisik padanya. Dan di dalam hatinya, Liora merasa bahwa bulan itu adalah sahabatnya. Liora juga belajar mendengarkan alam. Ia menutup mata, merasakan angin, mendengar suara daun, dan mengikuti irama dunia. Ia belajar bahwa tidak semua masalah harus dilawan. Kadang, masalah harus dipahami. Di desa kecil, Liora membantu siapa saja, membawa keranjang, menjaga anak-anak hewan, dan menenangkan yang takut. Ia tidak merasa dirinya penting, ia hanya ingin berguna. Suatu sore, Liora berdiri di samping penjaganya, melihat anak-anak bermain dengan aman. Ia tidak ikut bermain, ia menjaga. Di saat itulah, tanpa ia sadari, hati seorang pemimpin mulai tumbuh. Dan pada suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama yang paling terang, Liora kecil berdiri sendiri. Angin meniup pakaian sederhananya. Matanya tenang namun penuh cahaya. Di dalam hatinya, ia berjanji, "Aku ingin melindungi, aku ingin menjaga, aku ingin membawa cahaya." Waktu berlalu. Liora tumbuh menjadi kucing yang anggun dan cerdas. Ia belajar membaca tanda alam.
Ia belajar mendengarkan angin. Ia belajar memahami perasaan makhluk lain. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar paling terang, Liora bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat hutan yang damai. Hewan-hewan hidup bersama tanpa takut. Dan di tengah hutan berdiri sebuah istana bercahaya. Sebuah suara lembut berkata, "Bangunlah tempat perlindungan. Biarkan cahaya memimpin, bukan kekuatan." Saat Liora terbangun, hatinya bergetar. Ia tahu, mimpi itu adalah panggilan. Keesokan harinya, Liora mengumpulkan para hewan. Ia berbicara dengan lembut. "Teman-teman, kita semua lelah hidup dalam ketakutan. Bagaimana jika kita membangun tempat di mana tidak ada yang ditindas?" Beberapa hewan ragu, beberapa takut. Seekor rusa bertanya, "Bagaimana jika kita diserang?" Liora tersenyum dan menjawab dengan hangat, "Kita tidak akan berdiri dengan kekerasan, tetapi dengan kebersamaan." Satu persatu hewan-hewan mulai percaya. Mereka memilih sebuah dataran tinggi yang selalu disinari bulan. Di sanalah mereka mulai membangun. Burung membantu membawa ranting. Berang-berang membangun aliran air. Kelinci membersihkan tanah dan rusa menjaga perbatasan. Liora selalu berada di tengah mereka. Ia bekerja bersama, bukan memerintah. Itulah sebabnya semua hewan menghormatinya. Suatu malam saat bangunan pertama selesai, bulan purnama kembali bersinar sangat terang. Cahaya bulan memantul pada batu putih istana dan menyala seperti perak. Para hewan terdiam. Lihat, cahayanya seperti hidup. Sejak saat itu, tempat itu diberi nama Kerajaan Cahaya Purnama. Kerajaan yang lahir bukan dari perang, tetapi dari niat baik. Hewan-hewan kemudian berkata, "Liora, pimpinlah kami." Liora terkejut. Aku bukan yang terkuat." Seekor burung tua menjawab, "Justru karena itulah kau pantas memimpin." Maka di bawah cahaya bulan, Liora diangkat menjadi putri cahaya purnama. Ia berjanji, "Aku akan memimpin dengan hati. Aku akan melindungi yang lemah, dan aku akan menjaga keseimbangan hutan." Sejak hari itu, Kerajaan Cahaya Purnama menjadi tempat perlindungan. Tidak ada yang boleh menindas, tidak ada yang boleh serakah. Jika ada masalah, mereka berbicara. Jika ada perbedaan, mereka mencari jalan tengah. Cahaya bulan bukan hanya menerangi istana, tetapi juga hati penghuninya. Kerajaan Cahaya Purnama lahir bukan karena kekuatan pedang, melainkan karena keberanian untuk berbuat baik. Pemimpin sejati bukan yang paling kuat, tetapi yang paling peduli. Dan cahaya paling terang sering lahir dari hati yang lembut. Hai, mau tahu kelanjutan kisahnya? Silahkan subscribe dulu. Nanti aku akan share video kelanjutannya. Sampai jumpa!